kalian udah pernah bikin loh. Hanya sekarang kita aplikasikan di case yang baru ya. Real nyata Holtecam. Oke. Wujibnya saya bikin standar dulu ya. Sekarang aktual ya, masih aktual di sana. 5%, jadi 90%-nya masih call. Nah, ini yang nanti kita jadikan full ya, chip, wood chip. Rugi nggak? Apa untung gitu ya dengan mengubah batu bara menjadi energi baru terbarukan? Oke. Jadi ketika 5% itu ya, sebentar kita lihat temperatur steam standar operasi di sana kebetulan ada batasan biasanya 535 ya, karena ya namanya pabrikan kan ya, vendornya itu mungkin eh, kurang qualified ya, akhirnya nggak mampu nggak mampu untuk mengeset steam ya di angka 530-an itu berisiko katanya, akhirnya disetnya di 450-an. Ingat ya, 450 temperatur steam standarnya berdasarkan manual vendor book yang ada di sana. Jadi kita nanti batasi suhu steamnya jangan di atas itu ya. 460 itu nggak boleh, 45 sekian. Not ya, kira-kira begitu. Oke. Jadi basicnya memang untuk 6 megawatt katanya datanya kita menggunakan 8 ton per jam. Oke, kita lihat 8 ton per jam ya. Data-datanya ini ya. Jadi kalau 8 ton per jam, kalau 5% wujib berarti 5 per 100 kali 8. Jatuhnya di 0,4 ton per jam ya. Oke, clear ya. Kemudian 90% kali 8. Ini jelas nggak? Kalian bisa lihat jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Pak. Iya, bisa. Kalau pakai HP kalian di landscape ya. Kalau pakai HP di landscape. Ya, sabar ya, kalian dengerin saya itu harus sabar, mencermati. Jangan bentar-bentar udah langsung stres menyerah, nggak bisa. Kemudian ampun gitu ya. Aduh, jangan begitu ya. Ini memang pelajarannya Gen Z ini ya, pelajarannya udah futuristik. Kalian harus bisa yang begini-begini ya. Jadi kalau ada pabrik tanya ini solusinya bagaimana, kan kalian harus bisa jawab gitu ya. Kalau kalian udah belajar termodinamika sampai jungkel, teraca massa sampai jungkel, begitu ada orang pabrik industri nanya, Pak, ini ada problem begini, solusinya bagaimana? Ah, saya juga puyeng Bang ngurusin termodinamika gitu ya. Neraca massa aja nggak bagus-bagus, sudah nyerah aja, jangan, jangan begitu ya. Semangat ya, oke ya, papan kan, gitu ya. Ini apa? Halo, ini apa ini? Heat value call. Ini heat value bukan call. Yang atas ini wood chipnya ya. Firing wood chipnya 3642. Ini saya juga kaget tadi siang tuh dapatin di Papua ada seorang vendor ya, vendor wood chip yang bisa membuat chip kayu dengan kalori sampai 3.600, itu udah mendekati batu bara. Sedangkan kalori call-nya sendiri ya, Holtecam itu dapatin 3.800 ya, karena loreng batu bara ya, itu udah saudaraan tuh, udah deket ya. Sehingga kalau di total presentasinya ya, berapa, 5% kali berapa nih? 5% dikali ini ditambah 95% dikali ini kan jadinya kalori campurannya, kalcamnya di 3798 ya. Jadi nggak terlalu drop ya, drop dikit aja tuh ya, jadi 38 3798 karena selisihnya udah keren ini. Clear gitu ya. Oke, kita prakkan coba di sistem boiler ya. Ini ada yang bertanya? Ini yang D1 itu sengaja saya pengen lihat duitnya, karena kalau udah ngomong orang pabrik itu ya, unyem duitnya nggak kelihatan, udah orang pulang orang pabrik tuh, karena orang pabrik itu pragmatis ya, jadi pengennya apapun yang di kita
itu duitnya masuk gak begitu ya. Jadi saya hitung nih ya, kayak kayu ya 5 ini C1 itu apa ini kan 0,4 dikali harga chipnya ini ya 968 ya, hampir 1000 kali 1000 itu ke kilo ya. Jadi C1 itu adalah prosentasinya tadi total eh, tonasinya ya 0,4 ton per jam ya. Karena ton ya saya kaliin dengan 1000 biar kilo gitu ya. Kan 968 itu kilogram per jam kan. Sorry, rupiah per kilogram 968 tuh rupiah per kilogram. Jadi oke lah biar enak ini ya, C1 itu kan dalam ton per jam kali 1000 itu kilogram per jam dikali tadi berapa? Tuh, sampai lupa saya. 967 964 967 lupa Pak. 96 968. ah ya 986 atau 68? 68 Pak. 68 ya. 68. Nah, ini 968 rupiah per kilogram. Jadi kilogram. Jadi kilogram apa ini? Kilogram per jam ya sudah kan tonnya sudah dikali 1000 dari kilogram per jam dikalikan dengan rupiah per kilogram. Jadi itu rupiah per jam ini D1 ini. Catat ya. Ini rupiah per jam. Modal ya. Modal. Jadi harus langsung ke modal kalau orang-orang pabrik tuh. Begini. Kemudian batu bara. Batu bara itu harganya 1188. Ini saya sampai dikasih tahu loh harga penerimaan mereka. Saya nggak mungkin ngarang kan. Apa namanya dapatin harga batu bara 1188 ini nggak mungkin ngarang ya. 1188 nggak mungkin ngarang. Memang begitu harga perolehannya. Jadi batu bara kita kalikan ya ton per jam kali 1000 dari kilogram per jam dikalikan dengan berapa rupiah per kilogram. Jadi rupiah per jam batu bara di gini. Modal total adalah 9,4 ya kali 10,6 juta ya 9,4 juta per jam. Nah kalau pabrik biasanya ngitungnya anual. Jadi per jam kita punya modal gitu ya batu bara dan co-firing tadi di angka berapa? D3 ini ya dikalikan 24 sehari dikalikan 30 sebulan kali 12 anual setahun dapat clear kita dapat ya analisis dari bahan bakar kita. Any question? Ada pertanyaan? So, sekarang saatnya bertanya. Daripada di belakang kalian ngomong bingung, nggak jelas, diajar sama Pak Sarip mah. Padahal kaliannya nggak dengerin gitu ya, sambil ngapain, sambil yang lain gitu ya. Memang pelajaran saya itu harus fokus masalahnya. Ya, boleh sambil ngopi tetap harus dilihat. Ya, kalau nggak bakalan paham. Kalau kalian setengah-setengah gitu ya memahaminya. Setengah tidur, setengah melihat nggak bisa. Ini mirip sinetron bersambung gitu. Kalau ada apa namanya momen yang kalian skip gitu ya, nggak jalan ceritanya nggak nyambung. Clear ya? Izin bertanya Pak. Kalau yang Silahkan. C3, Yang C3 mana? itu Kalau yang mana? 8 itu tuh yang 8 ton per jam ya Pak? Iya, ini tuh sama dengan ini, cuman apa namanya membuktikan aja ini tambah ini tuh sama dengan 8 gitu loh. Jangan sampai meleset gitu. Karena kita kan memang bahan bakar totalnya kan 8 ton. Cuman di breakdown kan karena 5%-nya wajib, 5% kali 8 itu 0,4. 95% dikali 8 itu 7,6. Kalau dijumlah bener toh 8 gitu loh. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini juga sama ya. Ini juga sama, 5% kali co-firing, 95% kali vehicle, kalau ditambahinnya jadi segini. Ada lagi? Begitu ya, saya senang kalau ya silakan. Bertanya soal ini Pak, apa kira-kira dikasih tahu Pak untuk co-firing ini dimensi dan volumenya berapa Pak? Satu chipsnya itu?
Mungkin untuk masukkan ke eh industri di kami juga. Apa jadi wood dikasih tahu? chipnya kemarin ngasih tahu wood chipnya itu ukuran 2 sampai 3 senti ya. Coba kita lihat ya, anunya, videonya ya. Ini pertanyaan bagus. Saya tuh seneng ya kalau kalian bertanya nggak ngerti gitu ya, daripada apa namanya nggak ngerti terus nggak semangat gitu ya, nggak mau ngikuti. Nah itu nggak bagus begitu ya. Semangat ya. Kita lihat ya. Udah muncul belum? Ah, Belum, Pak. oke Muncul, kita muncul. lihat ya. Oke ini wujud ya. Ya tapi sekarang masih 5% ya. Rencananya memang bakal begini, pengen 100%. Wujud mungkin ini ukuran. Tapi ini silinder ya, tapi bisa juga kotak ya sebenarnya. No problem. Ukuran panjang diameter 2 cm, panjang 3 cm gitu ya. Kira-kira begitulah. Atau diameter 1,5, panjang 3 ini ya kira-kira. Oke, jadi dia kemudian dibakar di tatakan sate ya. Cuman kalau tukang sate kan, ini udah pernah saya bilang belum? Bisa pakai ini boiler kita tuh. Belum ya? Boiler mana, Pak? Jenis boiler dulu kita bahas, udah sampai ke sini belum? Kan ada Belum, yang Pak. mill pulverizer, ada yang CFD, ada yang chain grade ya di industri ya. Ini boiler-boilernya ada loh. Ya kalau boiler di lab kalian kan beda-beda lagi ya. Cuma boiler versi mini ya. Pakai burner solar itu mah ya. Bakarnya bukan pakai batu bara ya. Boiler di industri kebanyakan pakai batu bara. Kalau hanya pakai solar atau pakai gas ya kayak kompor kan. Iya, kita masak presto itu boiler. Presto kita itu boiler loh. Produksi sistem bertekanan itu. Buktinya apa? Kalian buka tutup presto ya. Pada saat panas terbang itu tutup presto. Ya, itu ada tekanan uap gitu ya, tekanan steam. Nah ini sama kan, bedanya ini agak ribet karena bahan bakar yang digunakan kita adalah batu bara, nggak kompor gas. Kalau kompor gas cetek nyala jus ya, godok air, airnya jadi uap. Nah kalau ini, oke kita lihat ya. Ini tatakan sate, sama ya dibakarnya sate. Cuman yang dibakarnya bukan sate. Sekarang yang dibakarnya adalah panci, ya. Panci yang berisi air, ya godok. Pancinya bukan gitu ya. Pancinya dalam bentuk silinder untuk mendapatkan luas perpindahan panas yang besar dibuat silinder gitu ya. Kalau panci kuali doang ya bikin dodol namanya ya, bukan boiler ya. Uh, mana ada orang Garut nggak? Ya, ini bukan dodol Garut ya. Jadi pancinya dalam bentuk cup-cup yang dalamnya diisi air. Oke, chain grade-nya bergerak. Itu bergerak sebenarnya. Kan kalau kalau bara apinya habis wangwanya ya, kata orang Jawa itu wangwa bara ya kalau bahasa Indonesia. Kalau baranya habis kan tukang sate akan menyingkirkan ya apa namanya debu-debu atau geruntulan yang sudah terbakar tadi kemudian diganti yang baru kan. Betul nggak? Kalau ini masa begitu industri, kalian mau ya yang sudah terbakar ambil pakai tangan, tangan yang satunya, tangan kanan ambil yang sudah terbakar, tangan kiri yang baru masukin gitu ke chain grade, ke tatakan gitu ya kan enggak. Nah ini caranya chain grade biar dia terbakar otomatis, yang sudah terbakar kemudian terbuang, kemudian yang baru akan masuk gitu ya, kira-kira begitu. Begitu ya. Seru ya kalau di pabrik ini hasilnya begini ya. Mm-mm. Tuh ya, loh kenapa ini ada blower? Tuh ada blower kan? Masuk ke samping, lihat ya. Tuh kan ada blower, lihat ya. Biasanya blowernya dua ya, tapi ininya satu ya. Kalau satu mati satu, udah ya, nggak ada ini, nggak ada cadangannya. Blower itu kalau tukang sate itu kibitnya itu loh. Ya, sate kalau nggak ada angin gimana tuh? Gak mateng-mateng. Bara apinya nggak nyala gitu ya kalau nggak ada udara. Iya kan? Ya, ini udah ekses. Kalau misalkan batu bara tuh coba kalian lihat teorinya minimal 20% tuh.
ekses udaranya gitu ya. Secara teori itu harus berlebih udaranya ya. Bahkan harusnya dua ini ya. Kalau satu nih rentan ya, mati udah ya, nggak ada yang niup ya, tukang sate nggak ditiup ya, nggak mateng satenya ya kalau nggak ada ilir. Apa ilir tuh bahasa Indonesia apa sih? Apa ilir? Hmm, Kipas. Kalau nggak ada kipas nggak mateng itu sate. Sama ini juga ya. Hmm, Tuh kan seru. Jadi parameter utama adalah betul tadi siapa yang membuat ukuran jadi 2-3 cm, ada cluster di depan ya. Cluster atau memang peletnya dibikin sama vendor sudah berukuran segitu bisa ya. Kalau batu bara ya rasanya pakai crusher ya untuk memotong ukuran jadi seragam 2-3 cm ya. Mm. Kalau kayu di crusher kalau kayu lebih enak dipotong kali ya. Kalau batu bara ya dipotong susah, memang ukurannya kan dari itu udah bongkahan-bongkahan ya. Enaknya di crusher gitu. Kalau kayu ya dipotong. Kalau memang kayunya bubuk kemudian dibikin chip ya berarti dibentuk ya, dibentuk oleh mesin gitu ya, sehingga mesin press atau mesin hmm, kayak apa pembuat apa istilahnya, kayak dibikin bentuk kotak mepet gitu ya, kira-kira seperti itu. Atau kata lainnya apa ya selain chip? Eh, balok ya Pak. Aduh ada ya bang, ada lagi yang lebih tepat tuh. Coba kalian ini, ada lagi yang lebih tepat. Ya, coba. Eh, Ayo ada lagi kok yang lebih tepat. Ada lagi. Pelet. Ya kan? Pelet. Ini contoh pelet nih. Eh, ini kelihatan nggak? Nah, eh, masih video ya gambarnya. Ya, ini contoh pelet. Pelet chip. Gitu ya, kalau disatukan. Oke. Yang jelas sudah ada vendor. Berarti sudah siap ya. Dibeli sudah berjalan 5% atau enggak gitu ya. Selalu begitu ya, walaupun kita bicara energi ujung-ujungnya untung rugi. Oke, ini prosesnya. Kalau kita lihat dari prosesnya, ukuran menentukan ya. Karena kalau ukurannya gede-gede bisa jadi yang lain kecil-kecil, yang kecil terbakar, yang gede enggak gitu ya. Nah, gitu. Jadi apa? Produk sisa yang memang sudah tidak punya nilai kalor gitu ya. Tapi setelah dicek ya katanya, bentar ini mau saya error. Setelah mereka cek itu nilai bakarnya katanya sisanya kalau diukurnya ya, yang habis terbakarnya yang terbuang ke bawah ke bottom itu ya, saya bottom as atau uh, ya bottom as istilahnya kan, dicek kalorinya masih sekitar 2000-an. Nah, berarti masih gede tuh. Jadi kemungkinannya masih belum optimal ya. Bentar, kalau kolirnya masih besar, chain grade-nya terlalu cepat bisa jadi ya, dibikin lebih lambat dikit. Ekses udaranya kurang, sehingga yang gede-gede nggak terbakar, sehingga bersisa ya, nggak terbakar sempurna, sehingga kalorinya dicek masih tinggi gitu ya. Jadi bisa jadi kecepatan chain grade menentukan, kemudian ukuran gitu ya, harus seragam. Kalau ada yang gede-gede nanti dengan kecepatan yang begini, yang kecilnya memang terbakar, yang gede-gede enggak, akhirnya jadi sisa yang masih ada nilai kalorinya. Kalau enggak bisa jadi blowernya yang kurang nih. Gitu ya. Oke, begitu. Nah, di atas itu adalah cup-cupnya. Nah, ya, cup-cupnya ini steam drum. Steam keringnya nanti ke atas masuk ke turbin gitu ya.
Nah, ini ya. Ini jadi abu ya. Jadi abu dijual ke pabrik semen untuk jadi bahan bakar semen. Jadi bahan semen ya, masuk ke kilen. Oke, gitu. Proses boilernya berbeda ya dengan boiler kita kemarin yang kita bahas ya. Tapi tetap aja kalau di simulasikan yang dilihat hanya energinya, jadi bentuknya ya sama aja. Kalau di HISIS ya begitu gitu ya. Tapi ilustrasinya sebenarnya ini chain grade ya. Oke, clear? Gak ada pertanyaan? Ilustrasinya juga sudah. Ini nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke analisis energinya. Kalau ini analisis bahan bakar ya. Clear? Gak ada masalah? Clear, Pak. Oke, kita masuk ke energi, analisis energi. Seperti biasa, saya akan kalikan energi ya, dan maksudnya flow dan kalorinya gitu ya. Saya akan kalikan, kemudian jadiin megawatt dengan cara berapa tuh, dikali 1000, atau sebenarnya langsung ya kali 1163 sebenarnya per sejuta. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan A1 kali B1 kali 1000. 1000 kan mengubah ton ya. Ini kan 8-nya 8 ton, biar jadi kilo dikali 1000. Ya. 4187 mengubah dari apa? Kilokalori. Kita kan targetnya joule ya. Dari kilokalori ke joule. 3600 dari jam ke detik, karena target kita jam per detik. Kenapa dibagi 1000 lagi di bawahnya? Karena target kita adalah juta joule per second. Nanti juta joule per second itu adalah mega joule per second, megawatt gitu ya. Jadi ada konversi dibagi 1000 gitu ya. Paham sampai sini? Paham? Halo? Paham guys? Pak izin tanya Pak. Maaf, Itu Pak untuk 8.000 itu Pak dalam satuan apa ya Pak, sebagai apa? Sama yang Yang mana? 398 itu yang ya 8.000 itu. Ini kan saya import dari co-firing. Kan bahan bakarnya 8.000 ton per jam. Ininya kilokalori per kilogram. Oke. Masih nggak paham berarti nih kalian. Oke Pak. Atau perlu saya ulang konversinya? Udah Pak, udah. Udah Pak. Udah ya, oke ya. Udah pernah kan? Oke, kalau kalian nggak paham, saya ulang lagi. Bagaimana mengkonversi dari ton per jam dikalikan dengan kilokalori per kilogram, ujungnya jadi megawatt. Gitu ya. Kalau kalian lupa, kita akan hitung lagi ya. Serasanya udah pernah itu ya. Oke ya, clear. Nanti kalian pelajari lagi kalau lupa. Ini ton per jam. Ya, import dari sheetnya co-firing ya. Ini kalori campuran ya. Kita ambil kalori campuran real. Jadi diambil dari, ini kan berapa nih? C4 co-firing ya. Variabel C4 co-firing. Apa itu C4 co-firing? Kita lihat di sini. C4 co-firing. Lihat. C4 co-firing titiknya kan dia kalori campuran kan. Oke. Clear ya? Oke, nggak ada pertanyaannya. Silakan kalau ada yang ini bertanya, bingung, bertanya aja. Jangan dipendam dalam hati ya. Nanti jangan jadi penyakit gitu ya. Sok bertanya apapun gitu ya. Lanjut. Halo? lanjut Pak. Lanjut. Jadi kalau dapatnya cuma 6 megawatt ya, kata orang-orang tadi, kalau dapatnya 6 megawatt, itu berarti efisiensinya kan 6 per idealnya 35 kan. Jadi cuma 17%. Very small. Gitu ya. Rendah banget efisiensinya. Kasihan saya ngeliatnya. Gitu ya. Sedangkan rentang efisiensi pembangkit kan harusnya antara 25 sampai 40 gitu ya.
rentangnya ini, wah di bawah 25 jauh. Gitu. Setidaknya kalau boilernya stoker tukang sate begininya dapat 20 lah gitu ya. Tapi dapatnya cuma 17. Oke. Lantas saya prediksi efisiensi boiler. Yaitu ada di 58,3 saya prediksikan. Ini kondisi 90 tuh kondisi dari sana ya. Boiler feed waternya dia nggak pakai apa namanya. Biasanya kalau di industri yang kapasitas besar heaternya di depan ada 2, ini heaternya 1. Jadi temperatur idealnya cuma dapat inlet boiler di 90 derajat. Gitu ya. Dengan debit kisaran 25 meter kubik per jam atau ton per jam, itu data dari sana. Ya. Tekanannya 3,3 MPa, data dari sana. Nah, kalau temperatur terhitung, ya, dia bilang sekitar 450. Oke. Jadi efisiensi terhitung di saya 5,8. Pak, misalkan ngeyel gitu ya pabrik, efisiensi saya bagus Pak, chain grade-nya 90 ya, mana ada ya. Efisiensi itu paling bagus tuh milk pulverizer, itu pun 85 ya persen. Kalau 90 berapa coba temperaturnya? Tidak real, 1130 ya. Mungkin nggak perlu butuh batu bara 8 ton ya, kalau efisiensinya 90 ya. Ngirit ya, ini mungkin 6 ton udah cukup kali ya, kita lihat ya, 6 ton cus gitu ya. Oh kebanyakan 6 ton juga, 5 ton kan efisiensi bagus harusnya ngirit ya, 5 ton, 5,5 mungkin ya, tuh 5,6 ya, tuh pas ya, 550 450 ya, kebanyakan ini 5 tadi berapa, 5,2. Oke. Nanti dibaca ya. Oke. Jadi kalau efisiensinya mengklaim 90, maka ya batu baranya nggak perlu 8 ton, 5 ton aja udah cukup untuk mengangkat temperatur steam jadi 455 ya. Oke ya. Jadi no ya, bukan 90. Oke ya. Kalau misalkan, waduh Pak, saya masih di efisiensinya paling 10 ya, nggak sesuai kenyataan ya. Kalau 10, lihat efisiensi 10% adem. Temperatur steamnya 200, nggak sesuai kenyataan di sana yang temperaturnya 450-an gitu ya. Oke ya, clear. Saya akhirnya menemukan menghitung efisiensi aktual boiler di sana. Gen grade itu di angka 53. Berapa tadi? 53. 58 ya? 58 masih kurang tuh, 440. Mereka targetnya di sana ya aktualnya terbaca minimal 450. Berarti 58 kurang. Kalau 59 ketinggian. Kalau 560 nggak berani mereka ya. Konon kata vendornya di setting maksimum 45 sekian gitu ya. Sekiannya tuh dia juga nggak ini. Pokoknya 450-an lah gitu ya. Ya wis oke lah. Jadi coba 58,4 gitu ya. Kita lihat. Kemudian enggak. Ini masih masuk kok. Sorry. 58,3. Sorry, awalnya bukan 8 ya. 8 itu kalau batu bara murni. Jadi ini 8, saya koreksi ya. 8,2. 8. Ini kan 5% co-firing. Nah, kalau 58,3, terlalu tinggi ya, 448 ini. Coba kalau efisiensinya 58 persis. Oke, saya balikin 58, berapa tadi, 3 ya. Anggap betul aja ya, tadi ini jangan 8,28.
sebagai base-nya. Balikin lagi karena ketinggian banget kalau 8,2. Oke. Megawattnya dapatnya berapa? Realnya di sana. Ini oke ya, 450 kan masuk kok. 58,3 saya dapatnya. Karena kalau saya buat 58 pas ini jadi 440 kurang. Kalau 59 tadi 466 ketinggian gitu loh. Jadi akhirnya saya dapatnya clear di 58,3. Dengan total power nggak pas banget sih ya, 6 megawatt tapi 5,95 oke lah. Clear, kita dapatin basic. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kemudian turbinnya single ya. Beda ya. Kemarin kita belajar turbin HP, IPLP, ingat nggak? 3 turbinnya itu. Masih ingat nggak videonya? Itu untuk kapasitas 100 megawatt ke atas. Ini kapasitasnya kan cuma di bawah 10 bahkan ya, 12-an gitu ya, atau di bawah 2. Kalau di bawah 50 megawatt memang single. Gitu ya, begitu vendornya, pabrikannya. Jadi saya buat single tapi di bawah vakumnya sudah saya bangun kondensornya. Oke? Paham dengan kondensor ini? Kalian nanti ulik ya apa yang sudah saya kerjakan di kondensor. Jadi, oke. Kondensor ini adalah apa? Ada yang tahu kondensor? Untuk apa fungsinya? Kondensasi, Pak. Kondensasi, Pak. Kondensasi. Kenapa dikondensasi ini uap? Ini masih uap ya, keluar dari steam turbin masih uap. Mengubah fasa Masih dari uap gas panas. ke cair. Ya, biar apa? Kok diubah jadi cair? Itu dimasukin ke Agar bisa SCHF, Pak ya? Enggak. Ini. Kembali, Pak. Uap, iya, Pak. Itu ke mana? Masuknya ke Oke. SCHF, Pak ya? Enggak, dari sini sebenarnya masih ada alat proses lagi ya. Ini kan HE bagian bawah yang mencairnya itu namanya hot well di sana itu istilahnya. Jadi nanti uap itu akan terkondensasi di hot well. Hot well itu kira-kira kalau di sini lihat ya. Oke, ini hot well ya. Steam masuknya di atas. Ini steam yang dari turbin ya. Kalau steam masih dalam bentuk uap. Ya. Kemudian didinginkan oleh air laut, water inlet, ini air laut masuk ke dalam cup-cup gitu ya. Ya, sehingga steam itu terdinginkan dan berubah menjadi cairan. Betul. Oke. Kemudian water outlet ya. Kalau di sana namanya outfall. Ya, kalau ini water inlet yang namanya ya water inlet, tapi ngambil di air lautnya namanya intake gitu ya. Intake outfall gitu. Oke, paham nggak lihat gambar ini? Paham, Pak. Jadi betul ya, mengubah uap menjadi cairan. Target pertama. Nanti bisa disirkulasi katanya ke boiler ya. Tadi walaupun sebelum sirkulasi ada beberapa tahap ya. Tahapan 1 dia akan menerima make up karena walaupun gimana nggak mungkin penuh namanya sirkulasi itu pasti ada yang steam yang terbuang, steam yang diekstrak untuk berbagai pemanasan, jadi berkurang. Tetap kita kasih yang namanya make up ya. Makanya di pabrik itu selalu ada unit utilitas. Tapi kalau di pembangkit bukan utilitas, namanya BOP, balance of plant gitu ya. Menyediakan utilitas air untuk nambahin ya, make up water namanya. Bagaimana make up waternya? Dari air laut didesalinasi ya, jadi air murni dengan menggunakan membran dan resin ya. Gitu. Ada make up di hot well ini karena nggak mungkin semuanya menjadi cairan yang utuh ya, kan prosesnya udah masuk ke jadi uap ke turbin, di turbin sebagian yang ada yang diekstrak untuk pemanasan sudah berkurang, belum ada yang menguap dan seterusnya ya. Jadi ada make up. Oke, nomor 1. Nomor 2 adalah bonusnya menciptakan vakum. Vakum itu sedotan. Jadi menambah putaran turbin. Turbin itu muter apa? Ditiup oleh steam. Tapi kalau nggak ditiup, disedot. Jadi kalau di atas niup, di bawahnya dot kencang muternya.
banyak energinya ya. Kira-kira begitu. Kemarin kita udah belajar vakum kan? Udah belajar tekanan vakum belum? Halo? Udah ya, yang saya bikin lingkaran itu loh. Riko, Ya Pak, paham nggak sudah tentang sudah. paham nggak tentang tekanan vakum? Intinya dalam suatu bencana begitu mungkin disedot atau di ejector si udaranya sehingga tekanannya di bawah Enggak. 1 atm. Oh, gimana Pak? Enggak, maksudnya Maksudnya angka konversinya. ya span. Kalau kalau misalkan kita keadaannya nih ya 1 ATM, ya kan, absolut. Berarti vakum sempurnanya dianggap berapa? Oh, di bawah 1. Vakum sempurna saya bilang berapa? 0. 0 Pak. 0. Betul. Tapi kalau saya bilang kondisi saya ini dalam gauge ya, kalau tadi kan absolut. Dalam satuan gauge 1, kalau kondisi saya ini 0 bar gap. Ya 1 bar kan 0 bar gap kan. Saya mainnya nggak mau absolut, nggak mau 1 bar. Ini saya pengennya ini kondisi saya 0 bar gap. Vakumnya berapa? Vakum sempurnanya berapa? -1 Hello? Pak. -1. Oke. Kalau misalkan saya pengen dalam satuan gas tapi KPA, ini saya nih lagi 0 KPAG. Saya pengen vakum sempurnanya berapa? Halo? Halo? 1. Minus 100.000 kan? 101,3. Ya, itu vakum sempurnanya. Tapi kadang-kadang kali nyebut minus 100 nggak apa-apa, KPAG lah. Ya, gitu. Ya. Catat itu ya. Catat angka-angka tadi yang kita diskusikan. Oke. Oke, Pak. Catat ya, jangan lupa. Itu angka penting banget loh. Saya sudah bilang ya, anak-anak kalian tingkat 3 ya, anak-anak tingkat 3 atau D4 kalau saya uji udah konversi bilangan tekanan vakum nggak ada yang lulus, nggak ada yang bisa menjawab, aneh gitu ya. Jangan terulang ya. Oke. Jadi bonus yang kedua, bayangkan, coba kalian berhayal silahkan, yang namanya steam ya, itu adalah uap, wujudnya gas, betul ya? Halo? Iya Pak. Tiba-tiba dia didinginkan oleh air laut, bayangkan, berubah menjadi cair. Nah, kalian tahu nggak, dari uap gas mencair itu volumenya mengecil berapa? 600 kali loh. Mengecil, merekecet. Ya, kata orang Jawanya merekecet, kata orang Cirebon ya. Dari volume besar mengecil, gitu ya. Nah, perubahan fasa dari uap besar ke volume kecil 600 kali itulah tarikan vakum, sedotan buto hijau di situ ya vakumnya. Jangan lupa ya. Ingat Taladin gede banget tuh ya. Masuk ke teko, menimbulkan apa tuh? Kayak asap masuk ke dalam teko. Kalau kalian deket-deket ikut masuk ke dalam teko Aladin gitu ya. Jadi besar mengecil menimbulkan tarikan vakum. Oke ya. Dan tarikan vakum itu justru yang dijadikan pembangkit menjadi kata kunci kinerja suatu pembangkit. Nah, begitu ya. Oke, jadi cair oke untuk disirkulasi, tapi mengambil nilai vakum dari perubahan fasanya itu yang sebenarnya teknik kimia banget di situ ya. Oke. Paham gak nih? Paham Pak. Oke. Silahkan berimajinasi ya. Kalian berhayal itu nanti akan lebih paham ya akan suatu fenomena. Nah, sehingga akan saya bangun kondensor sesuai dengan konsep tadi kan. Kan sel encup ya. Air lautnya masuk ke dalam cup ya. Uapnya di sisi sel. Kemudian uapnya berubah cairan jadi cairan di hot well tadi kan ya. Pendinginan. Paham ya? Nah,
di kondensor silahkan kalian insert nanti bangun. Yang saya isi parameternya juga kalian bisa lihat ya. Use fitting faktornya jangan di ini, dilepas saja. Kemudian pressure drop-nya kalian isi sesuai karena ada pressure drop di dalam tetap ada pressure drop di dalam cup pipa itu ya. Yang nilainya itu ya saya ambil dari referensi saja gitu, masukin. Tapi kalau parameter yang diisi ya di sini jangan diisi ya. Karena vakum itu berapa lagi? Vakumnya lagi berapa ini? Minus 78 misalkan ya. Karena vakum itu terhitung. Bagaimana cara menghitung vakum? Ya, vakum itu tercipta kalau ada tadi air laut. Jadi air lautnya harus cukup. Gitu ya. Kalau nggak ada air laut gimana Pak vakum tercipta? Ya nggak ada yang dinginin. Kalau nggak dingin mana mau berubah fasa. Gitu? Iya Pak. Pak, maaf. Iya. Kalau misalkan Iya. ada air laut, berarti mass flow air lautnya berapa Pak? Dan suhu air lautnya tuh di kisaran berapa? Pertanyaan bagus ya. Nanti sabar ya. Jadi air lautnya harus cukup dipompakan 2 CWP ya, pompa. Yang terpasang 3, tapi satunya standby siap-siap ya. Karena begitu air laut stop, wah bayangin steam yang datang tadi nggak ada yang mendinginkan ya, nggak ada perubahan fasa, bahaya, vakum nggak tercipta. Gitu. Jadi yang menciptakan vakum pertama kali adalah kecukupan. Dari apa? Dari flow. Nah, untuk di sana datanya flow-nya 1000. Di name tag-nya sih 2200 ya. Coba lah sesuai dengan name tag ya. Tapi ingat angka aktualnya ya. Ini prediksi saya nggak nyampe 2200 soalnya di name tag-nya 2200. Coba ya, saya bikin ideal. Oke. Ingat ya, tadi 1600 ya saya buatnya. 2 CWP nih, 2200. Kemudian harusnya suhunya jangan 33 ya. Ini kayaknya udah sedimentasi di lautnya. Pasirnya udah naik ke atas ya. Jadi panas intake-nya. Ini jelek pengaruhnya ya. Coba kita lihat kalau bagus 28 lah. Bisa harusnya. Saya bikin bagus ya. Ingat tadi 33 ya. Oke, masuk. Jadi suhu air laut dan flow akan menentukan. Lihat, vakumnya sudah mulai bagus tuh. Minus 87 ya. Tadi kan 78. Vakum itu kalau minus 100 bagus, sempurna, tapi nggak ada. Ya, vakum standar industri dalam pembangkit itu minus 92, minus 93. Minus 93 mungkin kalau malam hari, karena air lautnya malam hari itu dingin. Ya. Itu angka keramatnya itu minus 92, minus 93. Kalau masih minus 87 kurang bagus. Ya. Nah, plaknya sudah di apa nih? Sudah di plak 100. Saya bikin di plaknya 0 ya. Jadi desain cupnya masih utuh ya 1000 tuh. Tuh lihat kalau begini 91,8 cantik ini. Ya. Megawattnya pun bisa dapetin hampir 7 ya harusnya. Walaupun katanya harusnya dulu saya pesennya 12 megawatt Pak. Tapi sekarang dapatnya 6. Kalau dibikin 12 nggak bisa ya. Kalau kecuali batu baranya mau ditambah. Boleh ya. Flow batu baranya mau ditambahin ya boleh, bisa ngangkat ke 6 megawatt. Tapi kalau desain plan-nya batu baranya hanya 8 ton per jam kisarannya gitu ya. Ya nggak bisa ngangkat ke 12. Segini itu maksimum kalau vakumnya bagus. Nggak ada yang diplak ya. Flow-nya sesuai dengan name tag, temperatur air lautnya dingin tadi ya. Sekarang vakum kalkulasinya gimana? Vakum kalkulasinya kalau kalian lihat di rumus ini nih. Nah, ya. Ini rumus dari statistical historical industry. Saya pernah ketemu dengan berbagai engineer dari pembangkit, kemudian mengkalkulasi di HISIS, ya rumus vakum akhirnya ketemu ya dari perbandingan historical data. Kalian pelajari ini. Ya. Nah, nilai kalau kalian lihat ya, B1, B3 itu apa sih? B1, B3 itu temperatur air laut. Jadi artinya vakum itu tercipta dipengaruhi oleh temperatur air laut. Jadi B1, B3 itu suhu air laut. Kemudian B4 sama D1 itu apa? B4 sama flow Pak ya. apa? Flow. Iya, dipengaruhi oleh flow.
Rumusnya kenapa begitu, Pak? Ini historical data. Yang jelas, satu, pengaruh suhu, dua, pengaruh flow. Terus yang ketiga itu B5, B2 itu apa? B5, B2, jumlah cup. Lah, kenapa berpengaruh, Pak, jumlah cup? Ya percuma. Kalau misalkan Anda mengirim ya total flow 2.200 pakai pompa, begitu masuk ke kondensor, cupnya pada diplak, tertutup. Gitu ya, karena bocor kan harus ditutup di sana. Nah, biarin aja Pak bocor. Kalau bocor, air laut akan mengalir ke sisi hot well, ke sisi nanti yang masuk ke boiler, betul nggak? Makanya nggak boleh ada yang bocor. Kalau bocor karena korosi, erosi pasti ditutup. Nah, konsekuensinya jadi kinerja kondensornya jelek. Gitu. Apalagi tertutupnya karena beginian ya. Ini mah bad treatment ya. Mana? Ini mah nutup karena apa nih? Coba kalian lihat. Udah kelihatan? Masih ini ya. Masih loading. Nah, apalagi kayak yang kanan bawah ini. Ya, ini mah nggak bocor memang cubnya, tapi air laut tetap nggak masuk ke dalam sisi cub karena tertutupi oleh biota laut ya. Sehingga treatment kimianya diperlukan. Jadi air laut yang masuk ke sini itu harus ditreatment biar biota lautnya yang hidup dengan cara ditambahkan klor dengan dosis yang tepat. Ngomongin dosis, wah kita panjang lagi ya. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya di sini kita lihat ada parameter apa nih? Ya, ada parameter apa aja? Yang ini kalau kita lihat parameter suhu berpengaruh, flow, kemudian jumlah cub. B6 ini apa? B6 D2. Nah, ejektor. Nah, kalian lihat ya, di sini itu ada masuk lagi tuh bolak-balik ya. Nah, kelihatannya di atas itu ada ejektor. Aktualnya ada yang pakai steam ya, ditarik pakai steam yang sedang mengalir gitu, ada yang ditarik pakai pompa vakum ya. Fungsinya untuk apa? Pertama untuk membantu vakum, tapi nggak banyak. Kalau membantu vakumnya ya sebenarnya nggak banyak. Misalkan minus tadi berapa? Vakum sempurna minus 90 ya. Dengan adanya ejektor jadi minus 92 itu udah maksimum, atau minus 91. Jadi 1 sampai 2 angka aja membantunya. Tapi fungsi utama ejektor ini adalah tadi mengambil ya, atau menghilangkan atau menarik NCG istilahnya di sana, non condensable gas. Ada oksigen, ada nitrogen. Ya, kalau ada dua biang keladi itu, si uap nggak mau terkondensasi karena terhalangi oleh oksigen dan nitrogen. Pak, apa oksigennya nggak ikut mencair? Kan didinginkan oleh air laut. Untuk mendinginkan oksigen itu perlu suhu minus 80 derajat Celcius. Nitrogen minus 190. Gimana mau terkondensasi? Ya, harus dipasang super kulkas ya. Kulkas saja kan temperaturnya cuma berapa itu? Paling minus 10 ya. Ini minus berapa? Minus 80, minus 190 derajat. Nggak mungkin. Makanya ditarik biar nggak menghalangi. Itu fungsi dari steam ejector gitu ya. Sehingga di sini juga saya masukin di parameter ya. Kalau saya lihat. Mana tadi? Masih ini ya berkutatnya. Nah, sehingga saya masukin ke parameter ya. Jadi kalau ejektor vakumnya ada dan bekerja ya saya kasih skor gitu ya. Kalau enggak ya bisa misalkan berapa kinerjanya turun ya, misalkan ini jadi minus berapa, vakum standarnya ejektornya 92 ya kalau bagus. Kalau jelek misalkan 90 ya jadi ujungnya vakum totalnya jadi berpengaruh gitu ya.
Ejektor itu berapa tadi? 92 ya. Rumusnya apa sih di sini? Ejektor coba kita lihat. Ejektor tuh B6/D2. B6 B6 tuh apa? B6. Oh, ejektor aktualnya ya yang kita ubah. Harusnya standarnya bisa menghasilkan 92, tapi karena ejektornya pompa vakumnya rusak atau kurang kuat jadi 90 aktualnya. Nanti vakumnya jelek, ngeblok. Jadi minus 98. Ya, vakum itu bagus kalau mendekati minus 100. Ingat ya. Jadi ini juga saya jadiin parameter sehingga vakum real terhitung. Ya. Minus 91,83. Tapi karena satuan di pembangkitnya itu dalam MPA ya, saya bagi dulu apa namanya berapa nih? Saya bagi dulu 1000 ya. Karena satuan ininya kan MPA gitu ya. Sedangkan kita ngitung dalam satuan KPA ini. Jadi bagi dulu 1000 baru saya ekspor ke sini, ke kondensor ini. Jadi nilai vakum itu kondensor itu terhitung. Seberapa nilainya? Ya tergantung dari flow, suhu air laut, jumlah cup, ejektornya bagus atau enggak. Segitulah nilainya gitu. Nggak bisa kita nulis minus 92, minus 100 vakum 19 segitu gampangnya. Nggak bisa. Dengan input data-data historical tadi ya. Nah, jadi udah saya bilang ya ke LTKM. Jadi dengan kondisi 8 ton per jam, kalau bisa dioptimumkan, kita bisa mendapatkan bonus 0,6 megawatt. Ya, dengan cara apa tadi? Ya, kalau bisa seawaternya dingin dengan cara sedimentasi dikurangi. Ya, hambatan-hambatan sedimentasi dikurangi gitu ya. Kemudian apalagi hambatan-hambatan flow ya. Seperti apa? Misalkan sedimentasi juga termasuk ya. Kalau dia naik ke atas, flow-nya akan terhalangi gitu ya. Kemudian di screen nggak boleh ada sampah gitu, bersih. Pompa harus prima gitu kan biar ngalir lancar. Kemudian di sini di dalamnya ya nggak boleh ada yang apa namanya di plug gitu, jangan banyak-banyak gitu ya, yang di plug ditutup karena tempat transfer kalor dari air laut ke uap itu ya di permukaan surface dari cup itu. Kalau ditutup bagaimana? Terus ejektor juga bekerja baik, baru kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya, vakum yang baik sehingga apa namanya 6,6 megawatt bisa didapatkan. Pas hari saya pengen full capacity 12 megawatt silakan. Kalau berani ya, coba kita bisa berapa ton nih? Kalau pengen 12 megawatt, tinggal naikin, apa susahnya? Berapa? 12, 10. 10 dapat belum? 12. Oke, 12 ya kira-kira. Tapi kita sesuaikan ya. 12 ini, oh jangan 12 deh. 11 saja. Tapi ya 11. Oke, 11 ton per jam kita sesuaikan. Ya dong, ini panas banget nih. Airnya godogannya nambah. Batu baranya nambah, airnya diem 30. Ingat angka awal ya, nanti kita balikin lagi soalnya. 30 masih ini 40. Ingat, 40 adem ya, 263, 35 kali. Kurang panas ya, kurang panas berarti 34. Kepanasan 34,5 kali ya. Masuk? Aduh kurang 34,4. Cocok? Cus. Masih kurang panas ya. 34,3. 450-an katanya. Oke, masuk jos. Ya. Tapi kurang 12. Aduh. Ya. 13 berapa? 12 ya. 12 deh. 12 berapa tuh? Masih kurang 13.
Nah, 13, 14. Oh, kelebihan. 13 ya. 13 sudah 11,9 tuh udah mendekati ya. Tinggal ini kita tambah nih. Steamnya. Kepanasan soalnya. 50 kali ya. 45. Oke, 45 ya. Ih, adem. 42. Ah, 41, 39. Kepanasan 40. Panasan 39,5. Masih kepanasnya 39,7. Oh, berarti 41, 41. Kebanyakan 40,5. Nah, oke ya, 40,5 jos. Kita dapatin. Ah, jadinya kacau begini ya. Kurang. Poin 5 ya, 13,5. Dapat nggak 12 megawatt? 14 lah. 14 tadi kebesarannya. Oke, 14 nih. Cuman kita beresin dulu suhunya ya. Suhunya di 42 kali ya. Nah, flow-nya biar suhunya di masih kurang 43. Masih kurang 45. 4 ya. Kurang panas ya. 43,8. 7 masuk ya. Nah, dapat kan? Ya, kira-kira gitulah. Jadi 14 ton per jam ini kan 11,6, oke lah. Kira-kira mendekati 12. Jadi kalau mau main di full capacity ya silahkan. Umpan batu baranya masih di boilernya masih mampu nggak ya membakar sejumlah jangan 8 ya. Sekarang udah mainnya di 14 ton per jam. Satu terjawab kalau mau ke full capacity. Oke ya. Satu itu ya, burnernya mampu nggak untuk memproses 14 ton per jam. Kemudian boiler feed waternya kapasitasnya mampu nggak? Intake inletnya tadi bukan 25, tadi 4, hampir naik 2 kali loh ini. Ya, ya bener aja orang-orang megawattnya aja dari 6 ke 12 naik 2 kali. Oke, clear ya, gitu. Jadi enak ya terjawab di simulasi ya. Jadi audiens juga ngelihatnya enak gitu ya. Tapi kalau audiensnya bertanya kemudian Anda nanti suatu saat memberikan solusinya pakai persamaan termodinamika rumus-rumus yang panjang ya, kalian balik kanan bubar itu ya, orang dari industrinya ya. Nggak percaya juga gitu ya, udah pakai software aja yang sudah. Ya, makanya software ini jangan kalian lupakan ya. Kemarin ada yang bilang, Pak, udahlah Pak, kita mau melupakan software HIC. Siapa nih kemarin yang bilang jangan ya. Ini jadi branded kalian ya, cuman bisa orang teknik kimia yang menggunakan ini ya. Balikin ke 8, ini 25 ya. Karena kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Filenya sudah dikirim kan? Kalian nggak perlu bikin loh. Tinggal ya mau bikin baru lagi dari awal penasaran boleh. Tapi kalau mau ngedit aja silakan. Pas hari itu bikinnya gimana sih ini boleh. Ya. Kalian kan berkelompok ya. Oke, ini pas ya 450 balik lagi ke 6 megawatt. Loh, kok 6,6? Oh, karena kondisinya sudah kita perbarui ya. Harusnya kan tadi 5,95 ya. Tapi kita kan flow-nya ya kita maksimalkan dengan cara mengurangi hambatan. Air lautnya tiis ya, sedimentasinya sudah kita sedot gitu ya. Cupnya sudah diganti, yang ditutup-tutup itu diganti ya. Jadi cupnya berfungsi total tuh, akhirnya cakep ya. Vakumnya juga mendekati sempurna ya, tapi ya minus 91, minus 92 itu bagus ini gitu ya. Daripada tadi ya, ketika ininya berapa tadi? 1600 gitu ya. Waduh. Oh, panas gitu ya ininya.
berapa tadi 34, 33 gitu ya. Wah, gitu ya. Ini ya sudah di plug 200 ya. Waduh, gitu ya. Apa yang terjadi, vakumnya jauh dari angka 100 ya. Minus 73 ini. Oh, megawattnya juga 5,8 ya. Wah, hilang ya. Oke gitu ya. Megawattnya kendor, segalanya kendor ya. 2.200. Ini balikin lagi ke TIS-nya 28. Oh, naik bertahap tuh. Megawatt naik, vakumnya juga recovery. Plugnya jangan di-plug, ganti cupnya ya. 0. Langsung cakep ya. Tuh. Clear? Kayak ada pertanyaan? Ya, kalian coba-coba ya. Nanti kalau bingung bisa tanya WA. Oke, sekarang saya mau naikkan ya. Jadi full capacity. Tuh, 100% ya. Energi baru terbarukan. Oke, kalian amati data-datanya, frame-nya hafalkan dulu, pandangi dengan seksama. Nanti biar kita lihat perubahannya. Oke, saya balikin lagi tapi ke kondisi aktual ya. Ya kan belum tentu bisa diperbaiki itu di lapangannya, atau belum tentu secara aktual yang didiskusikan saya dengan pabrik tadi ya, itu di action saat itu juga di lapangan kan ya. Kan harus ganti pompa, maintenance dan lain sebagainya. Ini tadi berapa saya? 1.600 ya. Ini tuh 33 ya, asalnya bukan 34. Oke, 33. Kemudian aktualnya di sini yang di plug sudah 100 biji. Oke, jadi dapatnya sekitar 6 kurang ya, dikit. Oke, ini base-nya kita kalau mau optimalisasi terserah, nambah 6,6 megawatt, tapi tadi harus melakukan perbaikan di beberapa sektor ya. Oke, pertanyaan kedua, pertanyaan pertama optimalisasi sudah terjawab. Ya. Ada beberapa titik di kondensornya nggak maksimal. Gitu ya. Kemudian kalau mau meningkatkan ke full capacity ya nggak 8 ton, jadi jatuhnya di 14 ton ya. Terjawab juga gitu ya. Berapa? 14 kan tadi? Iya, 14, Pak. Halo? 14 ya. Nanti kalian coba-coba lagi ya. Oke. Kalian pandangi dulu angka-angkanya sebelum saya ubah. Ya. Kalau bisa di capture deh, print screen nih. Angka-angka ini 9,4 juta sejam, kalau setahun berarti 81 M ya setahun. Kebutuhan batu baranya. Oke. Sekarang saya akan 100% ya. Dengan kapasitas megawattnya, dia patokannya di megawatt. Tetap 6 Pak saya pengennya. Rule of thumb-nya begitu, tapi saya pengen full wood chip. Jadi saya buat 100%. Cus. Oke. Jadi sekarang harganya harga wood chip, batu baranya 0 gitu ya. Oke. Loh, kalori campurannya kok jadi kalori wood chip doang 3642 ya, karena 100% kan? Iya tuh? Nah, lihat sekarang annual kebutuhan untuk bahan bakar yang tadinya 81 miliar sekarang cukup dengan 66, sekian miliar. Jadi energi baru terbarukan. Tapi entar dulu. Wow, 5,5 bro, nggak Eiffel nih. 3,96 harus dikompensasi ya. Nggak cukup kalau hanya 8 ton. Kalau targetnya sama-sama 6 MW ya. Kita naikin ya. Iya, nggak bisa ini. Kayu ya. Tapi nggak banyak kok. 8,2 dapat nggak? Kurang ya. Masih 5,7 ini temperatur juga. Parameternya temperatur dan megawatt ya. Temperaturnya masih 4,27. Kurang kan 450 target kita. Ininya 5,7. Targetnya mendekati 6. Oke, coba 8,4. Oke. Oke ya, 6,0. Oke lah ini. Ini 459. Good. No problem. Ya. Kalau mau pas mungkin berapa ya? 4,3 sekian kali ya.
8,38 mungkin pas nggak? Nah, atau 8,36 gitu ya. Nah, ini mirip nih ya. 5,97 tadi kan 5,95 ya, beda-beda tipis. Oke, jadi kompensasinya enggak bisa 8 ton persis. Jadi rendahnya kalori atau kalorinya kan di bawah kalori batu bara kan. Jadi kita tetap mengkompensasi walaupun nggak banyak gitu. Jadi 8,3 agar sistem tetap di temperatur steam oke, power juga oke gitu ya. Oke, jadi co-firing ini ya biayanya berapa? Oke, kita lihat ya. Total 8,36 ton dari co-firing dengan harga berapa? Harga co-firing tadi wujib di 968 ya. Akhirnya per jamnya itu di 8 juta, anualnya itu 69,9 miliar. Ada selisih nggak? Ada ya, lebih hemat ini. Coba berapa tadi asalnya? Sebutkan di saya. 81. Ada yang capture tadi? Ayo sebutkan. Tadi asalnya berapa? 8135, Pak. 135 apa? 00. Oke, berarti 8,315 10 ya. Ini asalnya ya. Nah, ini kan asalnya jadi apa? Hmm, apa ya istilahnya? Bukan profit ya, opportunity ya. Opportunity, jadi peluang untuk mendapatkan kehematan dari bahan baku itu kita bisa dapatin D sama dengan D5 min D berapa tuh? D5 min D6 ya. Nah ini. Oh, dapat 1,13,2 miliar coba. Kalau kita gunakan wajib. Wah, makanya di area sana sekarang sudah mulai berkembang ya. Jadi energi itu nanti bukan dari bawah, tapi dari permukaan dengan cara menanam pohon. Gitu ya. Kita bisa berhemat berapa itu ya? Tadi ya 13,2 miliar setahun dengan mengganti batu bara ke wujib. Sekali lagi ini harganya harga real ya. Batu baranya harga real di 1188 itu harga batu bara tuh ternyata mereka kalau harga batu baranya sendiri di angka 600-an, tapi harga batu bara sampai ke tempat tuh plus gitu ya, plus pengangkutan, plus treatment, plus apa gitu ya. Jadi mereka dapat harga perolehan sampai tempat itu 1188 gitu ya. Sedangkan harga kayunya di 968. Oke, ada pertanyaan. Jadi kalau ditanya mungkin nggak mungkin. Untung nggak Pak Sarip? Untung. Berapa Pak Sarip untungnya? 13,2 miliar. Ya, begitu setahun ya. Udah. Udah jalankan ya. Ini gitu ya, jalankan nanti untungnya bagi dua kata saya tuh. Ya. 6 miliar cukup lah ya. Pak Sari pensiun aja dari Polbanuda ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya ini tumben ini paparan panjang saya dari jam berapa. Tapi nggak apa-apa lah untuk membuka mata kalian saat ini ya. Makanya saya nggak minta kalian untuk membuat gitu ya, karena kayaknya sudah dibuat, kalian pelajari aja di rumah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dievaluasi lagi ya, dipelajari lagi. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Mengenai steam eject, Pak. Itu tuh cara kerjanya gimana? Terus cara mungkin yang kami tahu tuh pakai
uap panas lagi. Nah, itu didapetinnya dari mana, Pak? Kalau pakai uap steam lagi biasanya dapatnya dari ekstrak turbin. Jadi di dalam turbin itu diambil ekstraknya untuk berbagai keperluan. Ini contoh ya, contoh ngambil ekstrak turbin. Tapi untuk ke beberapa pembangkit yang pakai pompa vakum ada. Ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat videonya ya. Oke. Mana tadi? Sebentar, jelas nggak? Nah, ini kelihatan nggak di ekstrak? Belum ada, Pak. Bentar ya, di mana ya ada ekstrak? Nggak kelihatan di sini ya ekstrak. Logo burning. Oke. Oke, coba yang satu lagi. Nah, ini ya, contoh ekstrak steam tuh. Ya, ini untuk kebutuhan daerator tapi. Jadi ini bertekanan panas gitu ya. Kalau dilewatkan kemudian ini ditaiin tuh pasang tapping ya T, kemudian dihubungkan dengan eh, tadi apa? Kondensor ya. Maka kondensornya tuh gas tadi ya, non condensable gasnya akan tertarik. Kenapa tertarik? Karena dia velocity-nya lebih tinggi, tekanannya juga lebih tinggi kan jadinya ketarik gitu ya. Sorry, velocity ya, bukan tekanan. Kalau tekanannya lebih tinggi nanti malah dorong ke sini. Tekanannya lebih rendah karena dia apa namanya bisa ujungnya ada yang narik gitu, ada yang make gitu ya. Bisa juga karena memang tekanan di sini udah rendah. Jadi yang dari sini ketarik. Tapi velocity-nya lebih kenceng. Gitu ya. Tapi banyak juga yang pakai pompa steam, pompa vakum. Kalau pompa vakum biasa, pompa tapi nyedot gitu loh. Kan ada di lab perawatan juga kan, pompa vakum. Kok disebutnya pompa vakum bukan kompresor ya beda lagi. Kalau kompresor kan ada juga di lab perawatannya. Kalau kompresor ditarik pakai kompresor bisa nggak sebenarnya? Terlalu riskan ya kalau pakai kompresor karena bisa jadi di dalam kondensor masih ada uap gitu ya. Kalau yang narik kompresor takutnya nanti uap apa namanya cairan yang itu butir-butir cairan yang ada di uap itu masuk ke kompresor nanti kan water hammer, vibrasi, kavitasi dan seterusnya ya problemnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya sok silahkan. Silakan. Valid dulu. Buat kan tadi tuh kayak misalnya kita tuh di apa ya disimulasikan gitu kalau misalnya gimana kalau si kayunya itu 100%. Nah, kan kalau setahu saya Pak kan kalau misalnya untuk pembakaran itu energi fosil tuh tetap diperlukan gitu untuk bahan bakarnya. Jadi untuk si kayu ini tuh hanya bisa untuk co-firing doang. Nah, apakah itu benar Pak? Terus kenapa kalau misalnya si co-firing ini tuh tetap butuh energi fosil sebagai bahan bakarnya gitu Pak? Apakah karena kalornya itu yang rendah atau karena apa gitu Pak? Oke, kalau teknologinya chain grade
cuma kayak tukang sate. Itu kan tukang sate. Tukang sate aja bisa pakai arang semua. Nggak ada batu baranya. Mateng kok sate. Iya kan? No problem. Hambatannya kalau 100% pakai wood chip tadi ya, adalah vendornya mampu nggak menyuplai 100% wood chip. Jangan-jangan nanti kalau untuk ini kapasitasnya kebetulan 6 megawatt lah. Kalau kapasitas besar nanti kayu semua ditebang. Iya, terus apa mebel-mebel hancur semua dibikin wood chip. Kalian pakai lemarinya beli pakai plastik aja karena mebel-mebelnya diremas ya jadi wood chip untuk jadi bahan bakar gitu ya. Jadi keterbatasannya kalau tipikalnya chain grade ya itu paling ada di apa kesediaan vendor karena dari sisi teknologi pembakaran sederhana banget ya bakar arang gitu ya. Tapi yang perlu diantisipasi adalah kondisi wood chipnya harus dalam keadaan kering. Kalau basah nanti getahnya itu ketika dibakar akan nempel di cup boiler. Nah itu yang paling ditakutkan secara teknikal gitu ya. Oke itu ya kalau boiler bisa chain grade. Nah kalau misalkan boilernya itu kan ada tipe boiler ada mill pulverizer. Digerus sampai 200 mesh. Nah itu yang perlu dikaji ya bisa atau enggaknya gitu ya. Cocok enggak sih apa kayu ini ketika digerus bisa enggak menghasilkan 200 mesh gitu ya. Nah itu ya karena kalian gerus kacang ya dengan ngulek kacang dengan ngulek kerupuk beda loh. Padahal aduh ini kerupuk nih enak diuleknya itu gigit aja keres-keres ya. Bisa diulek. Ternyata kalau diulek keot kerupuk tuh lebih mudah gerus kacang. Nah kira-kira gitu ya. Jadi kalau di mill pulverizer harus dikaji dulu ya sampai di titik penambahan co-firing itu tidak membuat masalah pada sistem mill pulverizer karena batu bara atau bahan baku harus digerus sampai 200 mesh begitu teknologinya ya harus dikaji lebih dalam. Kalau chain grade saya yakin no problem 100% oke. Asal vendornya mampu menyediakan wood chip gitu ya karena dia sistemnya kan kayak apa ya kayak tukang sate gitu ya. Oke ada pertanyaan perlu dikaji lagi kalau bentuk dari boilernya misalkan seperti ini kita lihat lagi nih ada tipikal boiler yang untuk kapasitas 50 sampai 100 megawatt ya menengah. Kalian pernah dengar nggak dulu orang zaman dulu goreng kerupuk pakai pasir ya? Pernah ya? Iya. Masih ada Pak sekarang di Kediri Pak. Masih ada ya? Ada kali di perjalanan Bandung Tasik tuh ada kan kerupuk melarat. Itu digorengnya pakai pasir. Nah, kita lihat. Jadi pasir juga digunakan untuk apa ya? Meningkatkan panas pada boiler tipikal CFD. Lihat. Jadi pasirnya dulu dipanasin glubuk-glubuk baru batu baranya masuk. Nah, kalau chain grade ukurannya 2 sampai 3 cm, mill pulverizer bubuk bedak ya, digerus pakai mill yang itu jadi tantangan kalau dicampur sama wood chip atau co-firing lain dengan jumlah yang banyak apakah mill gerusannya itu masih mampu gitu ya, apakah nanti jadi lengket dan seterusnya harus ada kajian. Jadi masalahnya di gerusan. Oke, kalau ini masalahnya adalah di kita lihat ya, kalau batu baranya kalian bayangkan kalau batu baranya dicampur kayu. Ini ukurannya kalau CFD ini 9 mili ya, nggak nyampe 1 cm, 8-9 mili. Nah, kalau full kayu ini, saya pikir akan bermasalah ketika ketemu pasir keburu terbakar. Jadi ada spot pembakaran sesaat di ruangan ini gitu ya. Iya, kalau batu bara kan karena sifat dan kepadatannya berbeda, dia akan terbakar lebih lambat mungkin dari kayu yang keringnya. Nah, jadi distribusi pembakarannya saya pikir akan bermasalah kalau wood chip atau kayu terlalu banyak di sini. Kita lihat bus
Nanti begitu ke atas sudah nggak ada energi, udah kebakar semua di bawah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan difluidisasi soalnya pasirnya bersama uh, batu baranya yang berukuran 9 mili tadi ya. Ini kan furnace, nyatanya cup-cup itu ya. Nah, pasirnya disirkulasi balik lagi ke sini. Ini namanya boiler CFD. Nah, pasirnya balik lagi ke sini. Nah, ini juga untuk penambahan maksimum co-firingnya perlu kajian ya. Tapi anyway, kalau menurut saya sampai 10% nggak ada masalah. Ya. Kalau lebih dari itu perlu dikaji ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, Kalau Pak, nggak, ya, maaf izin tanya. Ini mengenai yang kondisi aktual di Pol Poltekam ya, Pak. Itu LTKM ya. yang di setelah ada ekstraksi itu, Pak. Kan masuk ke yang LPT 2 biji itu, Pak. Itu Oke. suhunya dari berapa? Dari 457,3 Celcius turun langsung ke minus 344,3 itu berarti emang kondisi aktualnya begitu dan kira-kira kalau pendinginnya apa Pak? Atau memang alatnya itu Pak? Gimana minus Yang di LPT 2 biji Pak? LPT 2 biji mana ya? Oh, ini LPT-nya nggak 2 biji nih. 1 biji di sana tuh. Nanti koreksi ya. Sebiji Oh baik, aja. baik. Ya. Nah itu tuh untuk nurunin suhu setinggi itu Pak, kira-kira apa? Tapi tekanannya Mana tiga puluh tiga. ini Oh, mana salah. suhu? Ini tekanan ini minus tuh karena vakum, bukan suhu. Kalau suhunya sendiri jadi 63 ya. Eh, Hmm. bu, yang yang atas Pak. Nah itu Mana? Ini kalau dalam satuan yang mmHg LPT atas. 596. Kalau satuan KPHG minus 78. Kalau MPHG ya 0,078 gitu. Kalau temperaturnya 63. Temperatur normalnya harusnya 40-an ya. Ini kan kondisi jelek ya, flow-nya kurang ya. Seawater-nya panas, tube-nya sudah diplug, jadinya 63. Kalau normalnya 40-an suhunya. Ini minus-minus ini bukan suhu. Minus-minus itu tekanan minus, tekanan vakum. Banyak tuh karena konversi berbagai satuan ya. Oke, ada pertanyaan lain? Maksudnya yang ini Pak, yang kondensor Pak, Kondensor mana? yang atas tuh Pak, yang LPT, Ini bukan Pak yang atasnya lagi. Nah itu Pak, ya itu. atasnya. Nah itu Pak, Uh, itu iya. pendinginnya menggunakan. Oh, di sini ada suhu gitu, worksheet. Iya Pak, sampai turun seberapa tuh Pak, dari 453,4 ke sekian. Coba ya temperatur di sini Iya, jadi 63. yang masuknya 400-an Pak, terus turunnya sampai 63 tuh kurang lebih Enggak, temperatur di titik mana nih? Temperatur di titik yang mana nih? yang masuk terus yang keluarnya Pak, yang pas di LPT. LPT ya. Ya itu, ya yang masuk dan keluarnya itu turunnya tinggi sekali. Emang efisiensinya sebesar itu atau Desain parameter. oh, yang Worksheet. 80. Ini inlet dari LPT itu tutur kan? Iya, Tutur tutur turbin. Keluarannya kan apa? Kondensor kondensor. kan ya? Iya Pak. Jadi masuknya itu temperaturnya 453 karena dari boiler kan. Diekspansi ke berapa nih? Diekspansi ke tekanan vakum jadinya 63. Mana yang minus-minus tadi ya? Oh, oh iya, Bentar, Pak. Itu Heat flow atau apa gitu nggak usah dipikirin lah itu oh mah. ya sudah. Iya Pak, salah aku Pak. Hmm, Nah, ya, oke gitu ya. Oke, ada lagi.
Oke, kalau nggak ada silakan dipelajari ya. Minggu depan kita ke PLTA kali ya. Minggu depan mah kalian yang presentasi ya. Maksudnya kembali seperti awal, kalian yang melakukan menjalankan HISIS, saya hanya komen aja ya. Oke, saya close pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.